Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwani rahimakumullah. Berjumpa lagi dengan saya Al-Fakir Naharuddin. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas kembali tentang mengenai bab haji. Ya, tentunya ini sekali lagi relevan ya, karena ini kita akan memasuki bulan haji. Untuk itu mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Kemarin dalam pembahasan haji saya membahas tentang istitoah ya. Yang tentu di situ kita sudah mengetahui makna istitoah dalam kitab Kifayatul Akhyar. Itu bermakna adalah azad, bekal, rohilah, kendaraan, takhliyatut thoriq artinya aman dari hartanya, jiwanya dan kehormatannya, dan imkanul masir, yakni tidak memberatkan. Nah, dalam kitab selain Kifayatul Akhyar, di sini saya ambil referensi dari kitab Fiqhul Manhaji jilid 2 karangan Syekh Mustafa Al-Khin dan Syekh Mustafa At-Tagha. Di situ makna istitoah itu di sini ada beberapa macam ya. Tentunya makna yang seperti kemarin itu sama dengan yang ada di kitab Fiqhul Manhaji, saudara. Tapi ada tambahan ya yang kita mungkin belum mengetahui semuanya. Langsung saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani min ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Liqaulihi ta'ala fi surati Ali Imran walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wal hadits bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajul ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kenapa istitoah itu menjadi syarat wajib seseorang itu haji ya, karena satu dasarnya adalah Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terus yang kedua dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasannya ja'a rajulun ilan nabi, ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi, faqala, dan laki-laki tersebut bertanya, ya Rasulullah ma yujibu al-hajj, wahai Rasulullah, apa yang bisa mewajibkan seseorang itu haji ya. Maka qala az-zadu war-rahilah, ada dua nih, az-zadu war-rahilah, bekal, war-rahilatu dan kendaraan. Tentunya syarat-syarat kemarin yang sudah dibahas di video sebelum ini seperti Islam ya, balik, akil, terus merdeka, itu tidak terlupakan ya. Terus istitoah bermakna kemarin yaitu aman di perjalanannya, dari jiwanya, hartanya, kehormatannya, ada kendaraan ya, terus adanya bekal, terus imkanul masir. Nah, di sini kalau secara asalnya itu yang bisa mewajibkan haji, dari hadis ini kita bisa tahu adalah az-zadu war-rahilah, bekal dan kendaraan. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan, statusnya ini hadis hasan, artinya bisa dijadikan pedoman dalam hukum ya. Waz-zadu war-rahilatu fil hadisi yufassironi al-istita'ata al-waridata fil Qur'ani. Jadi zat, bekal dan rohilah itu maksud daripada istita'ah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, dalam kitab ini seperti itu. Kemudian apa itu istita'ah, itu bisa betul-betul nyata itu ketika apa? Nah, kita tidak perlu membahas itu ya, insya Allah sudah difahami. Yang akan saya bahas di sini ternyata ada anwaul istitoah, ada macam-macam istitoah, mampu, bisa dikatakan mampu, yakni ada bekal,
kemudian ada kendaraan. Nah, itu maknanya istita'ah itu ada dua macam. Yang pertama istita'atun mubasyaratun, istita'ah yang dihukumi mubasyarah, langsung. Artinya langsung itu orangnya langsung bisa melaksanakan ibadah haji, tidak ada gangguan yang lain, ya. Kemudian istita'atu ghairu mubasyaratin, istita'ah yang tidak langsung. Apa itu istita'ah mubasyarah? Ya ayyatamakkana al-insanu minal haji wal i'timari binafsih, yaitu seseorang itu mampu untuk haji dan umroh dengan dirinya sendiri. Bi ayyakuna qadiran sahihal jismi, digambarkan kemampuan itu dia mampu, yakni sahihal jismi, badannya sehat, yumkinuhu as-safaru, memungkinkan untuk perjalanan, wa ada'al manasik wa ada'ul manasiki, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan maupun yang disunahkan di dalam haji, min ghairi ayyana lahu dororun kabirun aw masyaqqatun la tahtamilu. Nah, maksudnya kemungkinan dia itu bisa melaksanakan perjalanan dan bisa melaksanakan runtunan, ya, ibadah-ibadah haji itu dia tidak menemukan doror, tidak menemukan bahaya ataupun keberatan yang nyata, ya. Ini namanya istita'ah mubasyarah, mampu, ya. Jadi secara olahraga dia mampu dan dia tentunya punya bekal. Ada yang istita'ah ghairu mubasyarah, istita'ah dihukumi mampu, ya, tetapi tidak bisa langsung. Artinya ya ayyam laka al mukallafu minal mali ma yumkinuhu, dia itu memiliki, seorang mukallaf itu memiliki harta, ya, minal mali ma yumkinuhu, sesuatu yang memungkinkan inabata ghairihi, ya, yang bisa memungkinkan untuk meminta orang lain menggantikannya, bil haji anhu, untuk menghajikan dirinya, fi hayatihi, dalam hidupnya, au ba'da mamatihi, ataupun setelah mati. Artinya orang ini, ya, ketika dia itu mempunyai harta benda, ya, mempunyai harta, ya, bima idza kana la yastulhas bi nafsi, ya, dia punya harta yang hartanya itu bisa mencukupi untuk seseorang itu berangkat karena mewakilinya. Artinya orang itu dimintai untuk membadali hajinya, dibekali oleh dirinya, ya. Kenapa? Karena dia bima idza kana la yastati wal hajjah, nggak mampu haji, binafsihi, dikibrin, karena dia mungkin tua, au maradin, ataupun sakit, au nahwi dzalik, ataupun semisal keduanya. Artinya di sini menggambarkan, ya saudaraku, tadi istita'ah itu bisa bermakna dua, bisa langsung mampunya, dia punya bekal, dan raganya, jiwanya itu juga mampu. Artinya mampu untuk haji, tidak sampai mengalami keberatan, ya, ataupun mengalami turun bahaya. Itu istita'ah mubasyarah. Ataupun yang tidak langsung, ya, contoh ada doror, ada bahaya, atau mungkin ada dia itu sakit, ya, di tahun dia berangkat dia sakit, tapi dia punya bekal. Nah, ataupun dia sudah tua. Nah, ini bisa, kalau dia punya bekal untuk supaya untuk memberikan bahwasannya hajinya itu kepada orang lain atas dasar diwakilkan, dibatalkan. Nah, bedanya kalau dia itu istita'ah yang tidak langsung, ini tidak sampai disyarati harus harta itu misal, ya,
Sampai kalau kemarin itu kan istitoah itu kan maknanya nafkahi anak, nafkahi istri, itu aman, tercover. Baru kalau ada sisa, nah sisanya inilah yang dimaksud daripada bekal untuk haji. Tapi kalau istitoah yang tidak langsung, nah ini saya baca dalam kitab lain, kitab Minhajul Qawim, itu dia tidak disyarati harta yang untuk bekal haji ini adalah lebihan ataupun sisa daripada uang nafkah. Maka yang diwajibkan hanyalah dia punya bekal untuk mengongkosi orang yang batali dia. Cukup itu. Ya, di situ bekalnya berapa yang dibutuhkan, meskipun ya setelah itu dia belum punya harta segala macam, itu tidak sampai disyarati. Alasannya apa? Alasannya ya karena dimungkinkan ya ketika dia masih ada di situ, ya otomatis masih ada kemungkinan dia bisa memberikan hasil untuk keluarganya. Ya. Nah gimana kalau misalnya sakit? Ya tentunya rukhsah ya. Rukhsah itu artinya dia punya beban ke keluarga ya, tetapi kan karena sakit ya artinya dimakfu gitu kan, karena masih dalam keadaan sakit. Tapi yang harus ditegaskan di sini tidak sampai disyarati kok harta yang untuk bekal haji ini ada lebihan dari uang nafkah maupun uang untuk khotim pembantunya, itu tidak. Karena masih ada potensi, selama dia masih ada di situ, dia ada potensi bisa mengcover setelahnya ya. Ketika harta itu dikirimkan ke sana ya kepada orang yang mewakili haji, dia masih bisa untuk mencari mungkin atau mengusahakan dengan hal apapun, karena dia masih ada di situ. Di sini maksudnya tidak berangkat. Itu alasannya. Nah, mungkin cukup itu ya. Kita belajar tentang istitoah, ternyata maknanya bisa ada yang dimaknai secara langsung dan makna istitoah yang tidak langsung, dan ada perbedaan di antara keduanya. Nah cukup sekian, mudah-mudahan bisa difahami. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.